Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Gina Nurul Ayani dengan NIM 2207010. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau yang lebih akrab dikenal sebagai PG PAUD. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang dampak penggunaan gadget berlebihan terhadap interaksi sosial dan kemampuan komunikasi anak usia dini dengan teman sebayanya. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi MPD. Nah, untuk yang pertama ada pengertian dari komunikasi anak usia dini. Nah, komunikasi anak usia dini secara umum merupakan suatu proses pertukaran kata-kata atau gagasan dan perasaan atau penyampaian pesan di antara dua orang komunikasi antar individu secara tatap muka atau bisa disebut komunikasi antar pribadi yang memungkinkan komunikan dan komunikator menangkap reaksi atau feedback secara langsung maupun reaksi secara verbal dan nonverbal. Menurut Nur Anissa et al. 2023. Nah, yang dimana komunikasi secara umum memang merupakan suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan antara individu. Nah, proses ini memungkinkan setiap pihak, baik komunikator maupun komunikan untuk saling memahami dan merespon pesan yang disampaikan. Nah, komunikasi antar pribadi yang dilakukan secara tatap muka memberikan kesempatan untuk menerima umpan balik atau reaksi secara langsung baik dalam bentuk verbal atau kata-kata maupun nonverbal atau gerakan tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan lain-lain. Nah, interaksi langsung semacam ini sangat penting dalam membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih efektif karena memungkinkan adanya penyesuaian pesan secara real time serta menciptakan rasa saling pengertian dan keterhubungan antara kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini saya tertarik mengambil permasalahan terkait dengan kurangnya interaksi sosial antara anak dengan teman sebayanya dikarenakan penggunaan gadget yang diberikan oleh orang tua terlalu berlebihan. Nah, kurangnya interaksi sosial antara anak dengan teman sebaya seringkali disebabkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan yang diberikan oleh orang tua tanpa pengawasan yang memadai. Nah, gadget yang seringkali mengalihkan perhatian anak membuat mereka akan lebih cenderung terisolasi dan menghabiskan waktu sendirian, terutama saat bermain ataupun belajar. Nah, anak yang lebih sering berinteraksi dengan perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, atau komputer daripada dengan teman sebaya tentunya akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial yang tentunya sangat penting seperti berbicara langsung, bekerja sama, atau memahami perasaan orang lain. Nah, dalam kondisi ini, anak tentunya tidak dapat belajar bagaimana cara berinteraksi secara alami melalui percakapan, bermain bersama, atau menyelesaikan masalah yang muncul dalam interaksi sosial. Nah, sebaliknya, mereka mungkin menjadi lebih tertarik dengan dunia virtual atau dunia yang terisolasi dalam gadget yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya. Nah, selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan dan perkembangan emosional anak. Nah, anak yang lebih fokus pada gadget mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami ekspresi wajah dan bahasa tubuh orang lain yang merupakan bagian penting dari komunikasi nonverbal dalam interaksi sosial.
Nah, akibatnya keterampilan komunikasi mereka tentunya bisa terhambat dan mereka mungkin merasa kesulitan dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan teman-teman di usianya. Nah, oleh karena itu, pengawasan tepat dari orang tua sangatlah diperlukan agar penggunaan gadget pada anak tetap seimbang dengan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan teman sebaya yang sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional mereka. Selanjutnya ada problem solving dan solusi. Nah, yang pertama ada gadget merupakan suatu perangkat elektronik yang mempunyai fungsi tersendiri. Menurut Nopitasari 2016 menyatakan bahwasannya media gadget dapat mempermudah seseorang dalam melakukan interaksi sosial karena hanya dengan menggunakan gadget atau benda elektronik lainnya, seseorang bisa berinteraksi jarak jauh dengan orang lain. Menurut Octaviana 2021. Nah, akan tetapi, penggunaan gadget secara berlebihan pada anak usia dini dapat berdampak negatif terhadap interaksi sosial dan kemampuan komunikasi mereka dengan teman sebayanya. Nah, anak yang terlalu sering menggunakan gadget cenderung mengalami penurunan dalam keterampilan sosial seperti berkurangnya kemampuan untuk berempati, bekerja sama, dan berkomunikasi secara efektif. Selain itu, ketergantungan terhadap gadget dapat mengurangi waktu bermain dan berinteraksi langsung dengan teman sebaya yang seharusnya menjadi momen penting untuk perkembangan sosial dan emosional mereka. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan keterlambatan dalam perkembangan kemampuan komunikasi. Nah, untuk mengatasi masalah yang muncul akibat penggunaan gadget, diperlukan pendekatan yang seimbang antara manfaat dan risiko. Salah satu solusi utama adalah dengan mengelola waktu penggunaan gadget secara bijak. Misalnya, menetapkan batas waktu harian untuk menggunakan gadget dapat membantu mengurangi dampak negatif seperti gangguan pada mata, pendengaran, dan waktu istirahat. Nah, selain itu, penting untuk mengadopsi kebiasaan sehat seperti mengistirahatkan mata secara berkala melalui metode 20-20-20, melihat sesuatu sejauh 20 kaki selama 20 detik setiap 20 menit. Untuk mengurangi dampak negatif pada pendengaran, disarankan untuk menggunakan volume suara yang tidak terlalu tinggi saat mendengarkan musik dan menghindari penggunaan earphone dalam waktu yang lama. Di sisi lain, menjaga kualitas tidur bisa dilakukan dengan menetapkan waktu tertentu untuk berhenti menggunakan gadget sebelum tidur. Selain itu, memanfaatkan gadget untuk tujuan positif seperti mencari informasi yang bermanfaat atau berkomunikasi dengan teman baru perlu terus didorong. Nah, penggunaan juga dapat mengoptimalkan gadget untuk pembelajaran dan pengembangan keterampilan dengan memanfaatkan aplikasi edukasi atau mengikuti komunitas daring yang relevan. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran penggunaan tentang dampak negatif gadget melalui edukasi dan memberikan contoh penggunaan gadget yang sehat dan lebih produktif lagi. Nah, untuk yang selanjutnya ada implementasi dalam problem solving. Yang pertama ada implementasi dalam problem solving untuk orang tua. Nah, dalam hal ini orang tua dapat mengimplementasikan solusi dengan mengikuti seminar atau workshop yang membahas tentang dampak negatif penggunaan gadget berlebihan terhadap kemampuan komunikasi anak dengan teman sebayanya. Nah, melalui pengetahuan yang diperoleh, orang tua bisa memahami akan pentingnya membatasi penggunaan gadget dan menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial anak. Hal ini dapat mendorong orang tua untuk lebih bijak dalam mengelola waktu anak dengan gadget, memastikan anak tetap memiliki cukup waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan teman sebaya, sehingga keterampilan komunikasi mereka dapat berkembang dengan baik. Nah, yang kedua ada implementasi dalam problem solving untuk anak. Yang pertama, pembatasan waktu penggunaan gadget. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, orang tua dapat menetapkan batasan waktu harian untuk penggunaan gadget dan memastikan anak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dengan teman sebayanya. Misalnya dari 1 jam berkurang menjadi 20 menit, berkurang lagi menjadi 15 menit, dan seterusnya. Yang kedua, mendorong aktivitas sosial.
Nah, libatkan anak dalam kegiatan yang melibatkan interaksi dengan teman sebaya seperti bermain di taman, mengikuti kelas seni, olahraga, atau kegiatan kelompok lainnya. Yang ketiga, memberikan contoh komunikasi yang baik. Nah, dalam hal ini orang tua dapat menjadi role model dengan berkomunikasi secara aktif dengan anak dan memberikan perhatian penuh saat berbicara, sehingga anak akan memahami pentingnya interaksi secara langsung. Yang keempat, ada mengintegrasikan gadget secara positif. Nah, jika gangguan gadget tidak dapat dihindari, pilih konten yang mendukung pembelajaran sosial seperti video edukasi atau permainan yang mungkin mendorong kerjasama. Nah, yang terakhir ada meningkatkan literasi digital sejak dini. Nah, ajarkan anak tentang penggunaan gadget yang sehat, termasuk waktu dan tempat yang tepat untuk menggunakannya agar mereka dapat belajar mengelola teknologi secara bijak. Nah, dengan pendekatan yang tepat, dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan dapat meminimalkan sehingga anak tetap mampu mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi mereka dengan lebih baik lagi. Tips lepas gadget pada anak balita. 1. Tegas untuk tidak memberikan lagi gadget pada anak. Bagian ini akan sedikit lelah karena biasanya anak akan menangis kencang untuk meminta gadget, tapi tetap tegas untuk tidak memberikan ya Bunda. 2. Mengenalkan konsep kepemilikan pada anak. Beritahu bahwa HP ini adalah milik Bunda, maka saat tidak diizinkan memakainya, anak perlu bisa menerima. Yang ketiga, aktif mengajak anak bermain. Ajak mereka untuk bermain lebih sering agar kebutuhan geraknya terpenuhi. 4. Ajak anak untuk berinteraksi. Pokoknya setiap hari mereka perlu kita ajak ngobrol ya Bunda. Jangan sampai kita melewatkan agenda ngobrol bareng sama anak yang ini. 5. Berikan anak buku sesuai dengan usianya. Untuk balita boleh diberikan board book agar lebih awet dipakainya. Insya Allah terapi dengan membacakan buku bisa membantu mereka untuk melupakan gadget dan lebih anteng ketika dibacakan buku. Yang terakhir, bersabar pada prosesnya ya Bunda. Ini memang tidak mudah, tapi insya Allah sangat bisa untuk dilakukan. Semangat Bunda! Nah, untuk kesimpulan dan saran dalam presentasi kali ini, kesimpulannya adalah penggunaan gadget secara berlebihan pada anak usia dini dapat berdampak negatif terhadap interaksi sosial dan kemampuan komunikasi mereka dengan teman sebayanya. Nah, anak yang terlalu sering menggunakan gadget cenderung mengalami penurunan dalam keterampilan sosial seperti berkurangnya kemampuan berempati, bekerja sama, dan berkomunikasi secara efektif. Nah, saran dari PPT ini adalah orang tua dan pendidik diharapkan dapat mengelola penggunaan gadget pada anak dengan bijak lagi. Nah, waktu penggunaan gadget perlu dibatasi dan disesuaikan dengan tahap usia perkembangan anak, serta diimbangi dengan kegiatan interaktif yang mendukung perkembangan sosial seperti bermain bersama teman sebayanya, membaca buku, atau mengikuti aktivitas kelompok. Nah, untuk referensi dari materi saya mengambil dari artikel jurnal. Untuk video treatment saya mengambil dari TikTok, dan untuk desain dalam penyusunan PPT ini saya menggunakan aplikasi Canva. Cukup sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.